Mulai dari abad 15 sampai abad 18, benua Eropa menjadi tempat yang menakutkan, terutama bagi seorang wanita tua. Munculnya ketegangan antara gereja Katolik dan Kristen Protestan memicu munculnya sejumlah teror berbasis agama hingga teori bahwa pemuja setan yang pada saat itu dianggap sebagai penyihir menjadi dalang perpecahan antara umat beragama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beberapa kalangan petinggi umat Kristiani di Eropa mencetuskan sebuah pengadilan yang dikhususkan untuk mengadili dan menghukum setiap orang yang diduga penyihir. Pengadilan ini sempat merenggut nyawa sekitar 200.000 orang yang diduga sebagai penyihir di Jerman, Swedia, Prancis dan Inggris. Beberapa metode yang dilakukan untuk mengungkap identitas seorang penyihir terbilang cukup sadis dan unik. Para pemburu penyihir atau sering disebut witch hunter yang mempunyai tugas untuk mendeteksi para penyihir saat itu. Di antara yang unik adalah dengan menggunakan metode sentuhan yang biasa dilakukan di Inggris. Lalu ada menusuk kulit terduga penyihir atau di Skotlandia biasa disebut wig breaking. Di Swedia ada metode visgosar dan masih banyak lagi. Namun ada satu metode identifikasi penyihir yang terkenal sadis yaitu metode menggunakan tehrak. Sekejam apa alat penyihir ini? Mari kita ulas bersama. Metode ini muncul di Jerman, yang dianggap sebagai negara yang berhasil mengeksekusi banyak penyihir. Selama tahun 1620, berbagai metode sudah diterapkan untuk menguji dan membunuh penyihir yang diperkirakan sudah menewaskan lebih dari 900 orang. Pencetusnya adalah Philipp Adolf von Ehrenberg, pangeran keuskupan di Jerman saat itu. Saat Philip memegang kekuasaan gereja, dilakukan penyisiran dan pemusnahan besar-besaran terhadap orang yang diduga sebagai penyihir, termasuk keponakannya sendiri. 19 imam Katolik dan beberapa anak laki-laki ikut dalam daftar penyiksaan kejam Philip demi mengungkap identitas penyihir. 7 di antara mereka dinyatakan bersalah dan dianggap sebagai penyihir karena sudah melakukan hubungan seksual dengan iblis. Mereka kemudian dipenggal dan dibakar di atas tiang eksekusi. 7 orang terdakwa itu sempat diinterogasi dan disiksa sampai akhirnya mereka mengakui telah berhubungan seks dengan iblis, entah bagaimana caranya. Menariknya adalah Jerman memiliki banyak metode kejam untuk memaksa pengakuan dari terdakwa. Metode yang paling populer adalah terak. Terak sendiri adalah alat yang terdiri dari kerangka besi dengan rol kayu di kedua ujungnya. Konsep penyiksaannya yaitu para terdakwa yang diduga penyihir dibaringkan di atas kerangka besi itu, kedua tangan dan kakinya diikat rantai yang terhubung dengan rol kayu di setiap ujungnya. Setelah diikat, para eksekutor menginterogasi terdakwa sambil menyiksa mereka dengan menarik kedua rol yang mengikat kaki dan tangan mereka. Semakin lama ditarik, tubuh terdakwa akan semakin meregang dan memisahkan persendian tulang mereka, kemudian tulang mereka ikut hancur seiring dengan mengencangnya tarikan ikatan mereka dan akhirnya tubuh terdakwa terpisah menjadi 2 bagian. Penyiksaan akan berhenti ketika para terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Berdasarkan pengakuan tersebut, pengadilan akan mengeksekusi mati si penyihir. Kisah yang menarik sekaligus miris, bukan? Wajar jika ada yang menyebut abad pertengahan adalah era kegelapan.